Oke, selamat pagi. Selamat datang di kuliah Statika Struktur lanjutan ini. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh soal yang ada di statika struktur. Kemarin kita sudah bahas banyak tentang pengertiannya, tentang besaran skalar dan vektor, tentang gaya, nanti ada masuk di momentum dan lain sebagainya. Kita akan membahas dulu tentang statika struktur yang sekarang. Ini untuk contoh soalnya, jadi statika struktur itu nanti intinya adalah kalian bisa menghitung bagaimana kekuatan struktur di setiap bagian atau rangka dari struktur itu. Lalu uh, uh, dari sampel problem yang di kanan ini, gaya dari F1, F2, F3 semua dalam egg point A atau di titik A, semua ditarik di titik A. The bracket are specified in three different way. Jadi nanti ditarik ke tiga arah berbeda. Jadi tolong berapa besaran X dan Y secara skalar. Skalar itu nggak ada arahnya, arahnya cuma X sama Y. Scalar component of each three forces. Jadi nanti setiap uh, beban itu sebenarnya X sama Y. Dari tiga beban ini, X sama Y, besaran skalar X sama Y-nya itu berapa Newton. Kayak gitu ya. Nah, the scalar component of F1, skalar komponennya dari F1, F1 itu yang bagian sebelah kanan, itu nanti ada 600 Newton. Skalar komponennya berapa? Berarti ditarik ke sini sama ditarik ke sini itu berapa? Berarti F1X sama dengan 600, angka 600 di sini. Cos 35 derajat, cos 35 derajat. Cos 35 nanti bisa dimasukin di kalkulator. Itu sebentar. Untuk 600 cos 35 itu berapa? Berarti 600 cos 35 sama dengan 491 Newton. Itu didapat dari mana? Itu didapat dari cos 35 saya masukkan di kalkulator adalah 0,8 dikali 600, hasilnya adalah 491,5. Itu dibulatkan menjadi 491. Lalu kan ini pengen diketahui determine the X and Y scalar component of each three forces, berarti pengen tahu F1 F2 itu scalar komponennya berapa aja. Nah, ini lalu untuk yang FY berarti 600 sin 35, karena 600 yang ada di kanan itu yang arah F1 600 sin 35. 600 sin 35 sin 35 adalah 0,57 dikali 600. Jadinya 344 Newton kayak gitu. Nah, si 344 Newton ini itu jadinya adalah besaran vektor yang ada di F1 yang arah ke Y atau arah ke atas. Sebentar. Oke. Seperti itu. Lalu the scalar component of F2 dari figur B yang sebelah kanan ini adalah, berarti ini kan sebenarnya dari gambar yang sebelah atas ini, dari gambar sebelah atas kita bisa bagi ke dalam, apa ya sebutannya, kita bisa bagi ke dalam tiga. Dari gambar sebelah atas kita bisa bagi menjadi tiga. F1 adalah arah ke kanan 35 dan F1. Lalu nanti F2 ada di 500 arah ke kiri, jadi F2X sama F2Y. Terus nanti yang F3 ada di sebelah kanan ke bawah 800 Newton. F3X sama F3Y, X selalu ke kanan, Y selalu ke bawah. Untuk F2X adalah F2X, ini F2X, pengen diketahui, pengen tahu panjangnya ini berapa, adalah minus 500. Kenapa minus? Karena kalau vektor itu ada arahnya, setiap ke kiri sama ke bawah itu artinya minus, berarti minus 400 dikali 4 per 5. 4 per 5 karena sudutnya ini adalah sudut 345, berarti 4 per 5 panjangnya. Kalau pengen tahu X-nya berarti 4 per 5. Minus 500 kali 4 per 5. Oke.
Terus F2Y adalah plus karena ke atas, plus 500 kali 3 per 5. Karena kalau ini sudutnya kalau nggak salah itu 30 60, 90 30 60, ini 34 berarti sini 5. Berarti makanya 345. Berarti ini 3 per 5. Nah, sama dengan jawabannya minus 400N artinya ke kiri, sama 300N artinya ke atas. Nah, untuk sudut ini, sudut tetanya kan belum diketahui nih. Ada jarak 1 meter ke bawah, sudut X-nya di sini, ini sudut tetanya belum diketahui, dan lain sebagainya. Sudut alfa yang belum diketahui. Kita harus hitung sudut alfanya dulu. Sudut alfanya berapa? Kita asumsikan artan dari ini panjangnya dari sini kotak ini berapa? Turun ke bawah terus ke sini. Nah, ini anggap saja ini adalah bagi 2 dari 0,4. Berarti sini 0,2, di sini dari titik ini ke bawah itu kan 0,4 nih sampai titik yang ini. Ini 0,3 ditambah 0,1 berarti 0,4. Berarti dari titik ini ke bawah berarti 0,4. Berarti untuk sudutnya di sini itu berapa? Itu adalah arctan dari 0,2 nih 0,2 dibagi 0,4. 0,2 dibagi 0,4. Arctan dari 0,2 dibagi 0,4. Ini sebenarnya panahnya kurang panjang. Ini kelihatan dari sini, ini titiknya di B sini, jadi titiknya seperti ini. Ini 0,2, 0,4. Ini perbandingannya sebenarnya titik ini di ujung sini, itu kita tidak ketahui. Tapi yang kita ketahui adalah ini mengarah ke titik B. Tapi ini tidak diketahui. Jadi sebenarnya dari jarak dari titik sini sama titik sini, itu kita tidak mengetahuinya. Ini dari titik sini ke titik sini kita juga nggak tahu. Tapi kebutuhan kita adalah hanya mengetahui derajatnya. Untuk mengetahui derajat kita tidak perlu mengetahui ini ke sini sama ini ke sini. Cukup yang kita ketahui aja karena perbandingan ini sama ini sama ini sama ini, perbandingan ini, perbandingan ini dan ini dan ini sama dengan perbandingan ini dan ini dan ini. Berarti nanti sudutnya jatuhnya sama karena dia akan dihimpit di sini. Nah, alfanya berapa? Arctan dari 0,2 dibagi 0,4 arctannya. Gitu ya. Arctannya berapa? Kenapa kita pakai arctan? Kalau kalian belum mengerti, kenapa kita pakai arctan? Karena kalau pakai tan saja itu harus dikalikan dengan sudutnya. Oke, kalau kita tidak tahu sudutnya berapa, untuk mencari sudutnya kita pakai arctan atau reversalnya arctan atau kebalikannya inverse-nya arctan. Oke, jawabannya adalah 26,6. Setelah kita tahu sudut ini, kita bisa ngitung F3X sama F3Y. F3 sin 800 sin 26,6 adalah 358. Minus ke bawah, jangan lupa. Ini ke kanan sama ke bawah ya. Ke kanan sama ke bawah. F3X-nya ke kanan, makanya dia positif. F3Y-nya ke bawah berarti sama dengan negatif. Berarti min 800 cos 26,6 sama dengan minus 716 Newton. Begitu, ini kan sudah diketahui. Ini sudah diketahui semuanya. Terus sebenarnya untuk menghitung ini itu bisa menggunakan rumus yang ada di sini F3. Tetapi saya prefer untuk menghitung yang seperti ini karena flow-nya atau arahannya itu sama persis dengan F1X, F1Y. Jadi logika kalian akan lurus. Saya biasanya pakai cara yang atas ini. Tetapi ada teman-teman saya yang memang jagoan di matematika, mereka pakainya pakai rumus yang seperti ini. Jadi ini memang jatuhnya nanti sekali rumus, jadi jatuhnya lebih gampang karena langsung ketahui Fx sama Fy. Fx sama Fy yang ada di depannya I itu artinya Fx, yang ada di depannya J itu artinya Fy gitu. Jadi sebenarnya sama. Oke. Jadi sebenarnya dari soal ini kita awalnya harus tahu arah X sama arah Y berapa lah. Nah, nanti ini berpengaruh di nanti pada saat kalian desain sesuatu untuk kekuatannya si benda ini. Nanti Fx-nya ternyata berapa, kita jadi gaya yang ditahan oleh Fx berapa sebenarnya. Ya tinggal aja ditambahin F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y. Berarti 344 ditambah 300 minus tambah 300 berarti 644 di minus 716 berarti hasilnya minus, gayanya ke kiri. Oke, terus
Terus yang F1, sorry F1Y. Oh sorry, ini sudah tiganya ke bawah, berarti dia akan mendelong ke bawah sedikit ini si bendanya. Terus kalau untuk Fx-nya, nanti bendanya ini ke kanan atau ke kiri. Sini 491 minus 400 berarti 91 Newton, 91 Newton ditambah 358. Berarti nanti bendanya akan ke kanan. Jadi jadi si benda yang bentuknya L ini akan mendelong ke bawah dan mendelong ke kanan. Karena gayanya lebih besar ke kanan daripada ke kiri. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk itu. Nah, ini bisa untuk analisis. Karena nanti gayanya akan ke kanan sama nanti yang ini ke bawah. Gitu. Jadi nanti ini bisa digunakan untuk analisis, namanya kalau di software namanya von Mises. Von Mises nanti bisa diketahui ini nanti setelah kita tahu gayanya ke arah mana, ke bawah sama ke kanan ternyata. Berarti nanti bentuknya nggak akan mentiung ke kiri dong, berarti akan mentiung ke bawah dan akan mentiung ke kanan. Terus nanti patahnya dimulai di mana, seperti itu. Terus yang kedua, dari ada benda segitiga yang ada di kanan ini ada tiga solusi caranya. Pertama graphical solution, geometric solution, sama algebra solution. Saya biasanya paling suka pakai yang ini, graphical solution. Nah, untuk sampel problem combine dari two force, ada force yang mana P sama T, P mana? Loh, P mana? Oh ini P sama T, ada force P sama which act on fixed structure B. Jadi ada ini struktur, ini namanya B. Ini struktur ada misalnya beton, ini namanya B. Into single equivalent of force R. Jadi nanti arahnya mintanya kemana? Sebenarnya si arah gayanya ini kan ini didorong 800 lb sama ditarik ke bawah 600 lb. Berarti nanti gayanya itu sebenarnya ke arah mana sih? Karena kan ini kita dorong sama ketarik dalam waktu bersamaan gitu ya. Oke, oke. Nah, gayanya sebenarnya kemana? Kalau kita lihat dari titik B kita rubah jadi ke bawah grafikal dulu. Karena ini ketemu di titik B, sebenarnya titik B sama aja. Ini titik B didorong sama titik B ditarik. Berarti titik B didorong sama titik B ditarik. Logikanya gitu aja. Logika simpel aja ya. Jadi sebenarnya dunia teknik bisa disimpulkan kok. Terus tetanya berapa? Di sini alfanya berapa? R-nya kemungkinan besar ke sini, tetapi kita tidak mengetahui ini sudut tetanya berapa. Caranya, cara mengetahui alfanya dulu kita menghitung yang alfa dulu. Cara menghitung alfanya. Cara menghitung alfanya, apa namanya? Cara menghitung alfanya adalah kita lihat sudut alfa ini sama dengan sudut ada di sini. Sudut theta di sini sama dengan ada sudut theta di sini. Oke, semua sudut yang ada di sini itu dijumlahkan adalah 360 derajat kayak gitu ya. Lalu cara menghitungnya adalah BD sama AD. 6 sin 60. Sebentar, nah ini ada kelihatan. BD, nih, BD dibagi AD. Sudut alfanya ini untuk mengetahui sudut alfa yang di sini berapa, terus nanti biar tahu tetanya berapa. Di sini adalah alfanya, berarti BD sin BD dibagi AD. AD kan berapa? Nah, BD berarti adalah panjangnya BD itu cara ngitungnya 6. Nih 6 sin 60 untuk mengetahui yang ada di sini dicaplok. Harus lihat yang bagian depan. Jadi kalau sini 6, sini 60 ada sudutnya di dekat sama 6 untuk mengetahui yang depannya itu berarti sin. Untuk mengetahui yang di sampingnya berarti cos gitu. Oke, ini kan ngadep yang sini. Saya biasanya kayak gitu. Ini sudutnya caplok ke depan. Berarti 6 sin 60 dibagi 3 ditambah cos 6 cos 60 kan ini kan cos. Nah, jadi ini panjangnya berapa, ini panjangnya berapa. Kita cuma pengen mengetahui itu. Panjangnya berapa, ini panjangnya berapa. Jadi nanti sudut alfanya kita tahu. Nah, hasilnya adalah 6 sin 60 dibagi 3 ditambah 6 cos 60. Habis itu
sama dengan 0,866. Tan alfanya 0,866. Berarti arc tannya adalah 40,9. Gitu. Simpel toh? Nah, terus jawabannya theta adalah kira-kira, berarti R-nya berapa? Berarti R-nya berapa di sebelah kanan? Nah, ini seperti yang tadi, karena kita sudah tahu 600 lb, alfanya sudah tahu, ya kan? Berarti kepengen tahu yang miring ini berapa? Itu lb, alfanya sudah tahu, berarti 600 sin alfa. Berarti 600 sin 40,9. Nah, hasilnya adalah 525 lb. Begitu. Dengan sudut theta berapa? Lah ini 40. Ini alfa sama dengan di sini. Begitu ya. Jadi untuk saya biasanya cuma pakai graphical solution, itu jadi lebih gampang untuk mengetahui resultannya berapa. Karena kan kepengen tahu adalah single equivalent force-nya R-nya berapa. Jadi saya tidak perlu repot-repot. Kadang saya tuh males untuk repot-repot ngitung untuk theta-nya. Karena yang perlu saya ketahui kan cuma R-nya aja. R ini berapa? Ini sin. Sin dari 600 tolak. Alfanya ini berapa? Alfanya caranya pakai yang di sebelah kanan ini. Gitu. Seperti itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Selamat belajar. Assalamualaikum.